Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, ketemu lagi dengan Putri Dewi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Iman artinya yakin atau percaya. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul pilihannya. Dalil tentang iman kepada kitab Allah adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah telah menurunkan kitab dan suhuf. Apa itu kitab dan apa itu suhuf? Kitab adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan sudah dibukukan. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah SWT yang masih berupa lembaran tertulis yang disampaikan kepada para rasul, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan persamaan kitab dan suhuf adalah kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah yang diturunkan pada rasul-rasulnya. Terus perbedaan kitab dan suhuf yaitu ada 3. 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Allah telah menurunkan 4 kitab dan turunkan pada 4 nabi. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Hal ini diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 44. Apa saja isi kitab Taurat? Isi kitab Taurat ada 10 hukum Tuhan atau 10 perintah yang terkenal dengan istilah The Ten Commandments. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Zabur berisi tentang nyanyian-nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Isi pokok kitab Injil pada dasarnya adalah berupa ajakan kepada umat Nabi Isa agar dalam berkehidupan menjauh sikap rakus, tamak terhadap keduniawian. Adapun lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kitab Injil adalah diperintahkan untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, dalam kitab Injil menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, dalam kitab Injil dijelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini terangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Adapun kandungan isi dalam kitab Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama akidah, yang mengajarkan adanya Allah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang keempat adalah tarikh atau sejarah tentang umat yang terdahulu. Dan yang terakhir adalah muamalah. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu toh bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab. Tadi sudah dengarkan toh penjelasan dari Putri Wi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal berikut ya. Evaluasi. 1. Ada berapa rukun iman? Sebutkan. Yang kedua,
Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuliskan dalil tentang kitab Al-Qur'an beserta artinya. Nah, saya yakin semuanya pasti bisa. Kalian kerjakan di buku tugas ya, dengan tulisan yang rapi. Dah ya, selamat mengerjakan. Demikian dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.